kalian misalnya sekarang udah yakin nih, kalian udah tahu kalian mau daftar YTB. Kalau misalnya kalian mau daftar YTB, berarti apa aja sih yang harus kalian siapin? Nah, YTB itu buat daftar YTB, kalian ada website khusus untuk mendaftarkan semua berkas-berkas kalian yang udah kalian punya. Itu ada di tbbs.turkiyeburslare.gov.tr kalau nggak salah ya. Nanti aku share linknya juga ke kalian pas sudah selesai. Dan kurang lebih secara garis besar, hal-hal yang perlu kalian siapin itu paspor dan biometrik foto. Biometrik foto itu maksudnya gimana? Biometrik foto itu adalah bentuk foto yang relatively lebih besar daripada bentuk foto standar pada umumnya, dan background-nya itu warna putih. Kalau misalnya kayak buat foto-foto, pas foto Indonesia pada umumnya, biasanya kan background-nya biru atau merah. Tapi kalau misalnya foto biometrik, background-nya itu warna putih. Dan biasanya kalau misalnya di Turki, kita nggak banyak make foto-foto yang ukurannya lebih kecil kayak 2x3 dan 3x4. Kita lebih banyak make foto-foto 4x6, dan yang mungkin kesannya agak aneh buat teman-teman semua, itu kita make foto bentuknya 5x5, jadi bentuknya kotak. Terus habis itu yang kedua, yang perlu kita siapin itu juga ada transkrip report. Transkrip report itu maksudnya adalah laporan rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5 yang sudah diringkaskan dalam satu lembar. Gimana cara ngeringkasin nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5 dalam satu lembar? Itu kalian bisa banget minta ke TU kalian di sekolah kalian masing-masing dan bilang aja kayak, aku mau transkrip rapot aku di satu lembar dalam bahasa Inggris. TU kalian biasanya pasti bakal udah tahu apa yang harus mereka lakukan gitu untuk bisa ngeprint kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian butuh contoh, nanti juga bisa dikasih lihat kalau kalian mau ngasih bentuk rapotnya itu dalam bahasa Inggris gitu, kayak gini. Terus yang ketiga ada letter of intent. Letter of intent atau biasanya disebut juga essay atau personal statement. Ini adalah salah satu bentuk yang menurut aku lumayan penting dalam daftar buat YTB ini. Karena banyak banget teman-teman kita yang mungkin rapotnya nggak luar biasa, atau riwayat hidupnya juga nggak luar biasa gitu. Mereka nggak punya cerita atau ekskul yang sangat keren sampai mereka kayak menang lomba internasional atau ikut pernah keliling dunia atau bagaimana, tapi mereka bisa menceritakan kehidupannya yang mungkin kalau misalnya orang lain yang menceritakan itu bakal terdengar biasa aja, tapi bisa jadi luar biasa dari esai yang udah mereka tulis gitu. Dan untuk nulis letter of intent ini tuh nggak cuman kayak lagi bikin cerpen doang gitu, tapi kayak kalian juga menyampaikan isi hati kalian, itu kalian mau kayak gimana buat ke depannya kalau misalnya kalian keterima di YTB, atau misalnya setelah kalian lulus dari Turki, itu bakalan kayak gimana. Kalau misalnya kalian belum tahu cara bikin letter of intent-nya juga, nanti kalian bisa ikut kelas Coach Potato buat belajar cara bikin letter of intent. Terus habis itu yang keempat, yang kalian mungkin yang kalian, ini sebenarnya bukan sesuatu yang wajib, tapi aku sangat merekomendasikan untuk kalian punya, itu adalah recommendation letter. Recommendation letter ini adalah bentuk surat rekomendasi, of course, yang berasal bisa dari siapa aja, tapi yang diutamakan itu biasanya dari guru atau dari kepala sekolah, dari sekolah kalian masing-masing, atau misalnya kalian punya guru pribadi yang kalian cukup dekat dan
kalian merasa nyaman untuk minta surat rekomendasi ke mereka, itu bisa banget. Terus atau misalnya kalian pernah internship atau kalian pernah volunteer di organisasi atau di perusahaan lain gitu, itu juga kalian bisa minta surat rekomendasi mereka untuk kayak membuktikan atau menyatakan ini nih ada anak ini menurut aku kalau kalian nerima dia di ITB itu bakal bagus banget gitu. Kalau buat aku sendiri contohnya kayak sebelumnya itu aku surat rekomendasi dapat dari kepala sekolah, dari guru BK aku, dan dari guru fisika aku gitu. Terus ini yang terakhir ada TOEFL, IELTS, TOEFL atau IELTS dan SAT. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang nggak wajib kalian miliki untuk daftar ITB. Jadi contrary to popular belief, kalau kalian biasanya pada pikir kalau misalnya mau ke luar negeri harus punya TOEFL, IELTS, segala macem buat bisa daftar gitu. Tapi sebenarnya kalau di ITB enggak. Kalau di ITB, misalnya kalian nggak punya nilai bahasa Inggris atau misalnya kalian nggak punya nilai exam internasional, itu tuh nggak apa-apa banget. Tapi itu enggak tidak menghalangi fakta bahwa kalau misalnya kalian punya nilai-nilai ini, itu bakal membantu kalian banget gitu. Jadi dan biasanya ada beberapa universitas yang memiliki spesifikasi khusus untuk beberapa departemen atau beberapa jurusan atau beberapa universitas yang biasanya pengennya kalian punya nilai SAT atau punya nilai IELTS gitu. Dan tapi ini tuh kembali lagi ke masing-masing universitasnya, dan kalau misalnya untuk ITB-nya sendiri itu nggak ada kewajiban sama sekali gitu. Dan ini nanti di website-nya itu atau di TBBS itu bakal ada beberapa bagian yang perlu kalian isi seperti personal information, family information, contact info, education information, dan lain sebagainya. Ini tuh ada banyak banget, dan menurut aku ini adalah bagian di mana banyak teman-teman kita itu nyerah dalam ngisinya. Kenapa nyerahnya? Itu karena ini kerasanya kayak yang banyak banget gitu. Kerasanya kayak yang, aduh masa buat daftar kayak gini doang harus ngisi sebanyak ini sih gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya kalian udah meniatkan diri kalian untuk ngerjain ini tuh bisa banget kalian kerjain gitu. Dan yang enaknya lagi juga, website TBBS ini, kalau misalnya kalian udah bikin akun, kalian bisa ngisi semua informasi ini tuh kapan aja. Nggak perlu hanya saat, aduh maaf ya, ada alarm barusan. Terus yang enaknya itu, ini tuh bisa diisi kapan aja, nggak perlu pada saat periode pendaftaran doang gitu. Jadi misalnya kalian saat ini juga mau banget langsung ngebuka website TBBS dan bikin akun, terus habis itu pelan-pelan ngisi informasinya satu persatu, itu tuh udah bisa banget dari sekarang. Dan ini tuh emang sesuatu yang aku sarankan untuk kalian ngisinya kalau kalian lagi niat gitu, atau emang lagi ada keinginan untuk melakukannya gitu. Karena kalau misalnya kalian ngisinya kayak hamin seminggu atau hamin 1 hari, itu tuh bakal kurang maksimal menurut aku. Dan ada banyak banget yang bisa kalian tambahin di sini yang mungkin terdengar sepele, tapi kalau misalnya hal sepele itu bisa membedakan kalian dari ribuan pendaftar lainnya, itu tuh boleh banget buat dimasukin ke sini.